Hello, Hai. buat kalian yang belum tahu, ini Reo. Di hari ini aku pengen ngajak ngobrol dia soal being a siblings. Karena kita berdua ini kebetulan sama-sama anak pertama, sama-sama ngerantau, sama-sama jauh dari rumah. Dari dulu, beberapa waktu ke belakang tuh semenjak aku tinggal di Bandung, semenjak aku tinggal sendiri, aku tuh punya pertanyaan besar di otak aku. Apakah aku udah jadi kakak yang baik untuk adik aku yang jauh di sana? Kamu punya pertanyaan itu gak sih di otak kamu? Sometimes. Sometimes. Yeah, obviously. Kayak aku selalu mikir sama yang kayak kamu pikirin, apakah aku jadi kakak yang baik buat adik aku di sana. Karena satu, kita jauh. Dua, kita nggak pernah ada buat mereka. Tiga, kayak I'm just a bit worried about them. Aku khawatir sama mereka aja sih. Ketakutan aku tuh kalau misalnya adik aku tuh ada masalah yang dia nggak bisa ceritain ke mama papa. Kamu tau kan masa-masa remaja yang kayak kita tuh punya masalah, tapi kita tuh nggak bisa bilang itu ke orang tua kita. Yang paling tepat untuk kita ceritain tuh pasti saudara atau kakak kita. Tapi di saat bersamaan I'm not there. Aku tuh nggak exist di dunia dia yang situ. Karena aku harus ngurusin diri aku sendiri di sini. Takut dia sendiri. Karena Khawatir dia sendiri. Karena kayak aku mikir semenjak aku tinggal sendiri, aku tuh menemukan banyak rasa baru yang aku mikir kayak anjir, gue apa-apanya harus bisa kayak gini. Gue kalau ada masalah nggak tahu mau ngomong ke siapa. Gue kalau misalnya lagi down harus sendiri, nggak bisa ngomong sama siapapun. Dan aku tuh mikir kayak kalau misalnya dia ngerasain kayak gini gimana ya? Kayaknya aku berpikir kalau dia tuh butuh sosok-sosok kayak gitu, sosok kakak yang bisa ditanyain ketika dia banyak nggak taunya, atau ketika dia takut. Sure. Aku gak mau adik aku ngerasain apa yang aku ngerasain waktu dulu sebagai anak sendiri, gitu. You get what I mean? Waktu jadi anak tunggal nih, sebelum punya adik. Kayak, aduh, ini kalau misalkan adik gue kayak gini, gue gak mau sih adik gue kayak gini sih. Tapi faktanya kayak gitu lagi. Yeah. So I'm sorry if you're watching this. Jadi anak pertama, kita berdua sama-sama anak pertama. Sama-sama ngerantau dan jauh dari rumah. Itu tuh ternyata gak semudah itu. Ternyata aku kira aku yang jauh dari rumah, aku bisa mikirin diri aku banget. Enggak juga. Dulu tuh aku pemikirannya kayak aku pengen ngerantau karena aku pengen aku bisa fokus sama diri aku sendiri. Aku bisa punya kebebasan, ketenangan, bisa fokus ke apa yang pengen aku lakuin, develop diri aku sendiri. Tapi ternyata ketika aku udah tinggal sendiri dan aku udah jauh dari rumah, aku banyak nemuin kalau diri aku tuh berubah. Jadi banyak takutnya. Jadi ngerasa kayak kenapa aku harus jauh ya dari mama sama papa sama Denny sama Lia. Padahal kayak sebenarnya nggak ada masalah. Cuma aku tahu I need to go dari rumah. Tapi ya itu aku ninggalin adik aku. Yang mungkin harusnya aku bisa nemenin dia dan ngajak dia ngelakuin banyak hal yang menyenangkan. For me, basically aku ngerasain apa yang kamu rasain. Aku pengen kayak keluar dari rumah, ngerasa lebih bebas, ngerasa punya space buat diri sendiri, punya privacy buat diri sendiri gitu kan. Cuman by the time I go out of my home, sedihnya kerasa. Karena jadi there's like two side of the coin. Di satu sisi aku tuh seneng banget kayak finally gitu. Tapi kayak di satu sisi lagi kayak looking back to my brother, I'm just sad that I left him there in that home, in that house, cause like I know that he wanted to be with me. Dia pengen sama aku. Dan aku juga pengen banget ngajak dia kemanapun yang dia mau gitu, berdua sama kakaknya. I'm just sorry. I feel bad. So I think I'm not that good of a brother, if you ask me. So the question is, are you proud of yourself? Am I a good brother? Yeah. I don't think so. But I'm willing to try, to fix stuff, because like I obviously love my brother. But am I a good person for myself? I think I am. Tapi pemikiran untuk berusaha jadi kakak yang baik di saat kita tuh harus struggling sama urusan kita sendiri dulu, itu tuh bikin aku sadar kalau kita tuh in the end of the day bakal melewati prosesnya mereka tumbuh dan jadi
beranjak dewasa. Oh ya. Yeah. Karena kayak nggak bisa diulang lagi. Kita yang sekarang ada di sini itu nggak ada di sana, di mana mereka tuh lagi dalam Proses tumbuh. masa remaja, masa yang harusnya ya ada kita. Karena aku yakin di umur remaja 12 sampai 15, 17 tahun tuh kayak itu tuh masa di mana mereka tuh mulai matang proses berpikirnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu sebenarnya momen kita tuh harus ada di situ. Aku selalu berharap untuk bisa selalu ada dan nanyain adik aku gitu loh, kayak gimana sekolahnya, ada kabar apa, Dennis lagi ngapain. Cuma kadang tuh suka kelewat karena ya aku harus ngurusin diri aku sendiri di sini. In the end of the day, ternyata nggak gampang. Sulit ya. Aku melewati proses dia menang lomba, ikutan lomba ABC, jadi juara, jadi OSIS. Kemarin dia pertama kali jalan-jalan keluar kota tanpa mama sama papa, naik bis yang studi tour gitu kayak. Studi tour. Terus aku mikir kayak wow, Dia udah berani, kayak ternyata udah segitu ya. Terus the fact that setiap kali aku pulang ke rumah, aku selalu ngeliat perubahannya Dennis, yang dari suaranya, dari tingginya yang sekarang udah jauh lebih tinggi dari aku. Those kind of things yang slowly bikin aku sadar kalau ternyata aku udah melewati banyak hal. Melewati banyak hal dari mereka. Melewati banyak. Aku nggak kebagian ceritanya. Ya. Karena Gak bisa ngeliat proses mereka. Iya, proses itu sih sebenarnya yang aku kayak sedih kita lewatin. Kayaknya banyak kakak-kakak di luar sana yang ngerantau juga yang harus sama-sama juga kehilangan momen itu. Yang mungkin juga pengen ngerasain jadi kakak yang selalu ada untuk adik-adiknya tapi nggak bisa. Karena kan pasti keadaannya aja sih sebenarnya yang ya memaksa kita untuk jauh dari mereka. Do your shit first and then kan aku pengen gitu ya, lulus terus kerja terus bisa ngajak dia kemanapun, beliin dia apapun yang dia mau. Cuman untuk ke proses itu aku harus nyelesain yang ada di sini dulu, yang agaknya nggak bisa deket-deket sama dia dan nggak bisa juga aku sering-sering pulang karena kayak it cost me some money and I still need money. We all dengan keadaan kita kayak udah ditanggung sama diri kita sendiri gitu di usia segini. Susah jadi kakak. Do you want him to like go somewhere nanti ketika dia dewasa? Kayak kamu gitu, merantau. Aku juga pengen banget Dennis bisa, kalau bisa jangan keluar kota sih, keluar negeri kalau bisa. Kamu pengen apa? Dari hal paling sederhana. Sebenarnya nanyain kabarnya dia tiap hari udah cukup bro. Karena that's the least that we could do as siblings, especially that we're far away from them. Sama sih, aku pengen bisa lebih banyak waktu untuk nelpon atau ngechat adik aku kayak nanya gimana hari ini. Tapi aku pengen ngajak Dennis jalan-jalan, jadi aku juga ngajak dia jadi bareng-bareng sama aku. Keluar kota, keluar negeri, itu apalah segala macem. Dan aku pengen ngajak dia ke berbagai tempat untuk menempa diri gitu, be it sekolah, universitas atau apapun. Aku pengen membantu dia untuk bisa ngeraih mimpinya dia, jadi apapun yang dia mau gitu loh. Karena dulu aku ngerasa aku nggak punya sosok kakak yang bisa encourage aku. Yang aku punya adalah sosok ayah ibu yang lebih ke ayo kamu belajar, kamu harus kayak gini, mendikte. Walaupun sebenarnya baik, cuma kayak aku tuh dulu nggak punya sosok kakak yang bisa encourage. Ayo kamu bisa, kamu belajar gini, yuk kita kesini, yuk ke kampus ini, yuk kita ke bla bla bla. Di luar sana tuh banyak banget sekolah, banyak banget kampus. Udah bisa menumbuhkan interest itu. Gak ada sosok kakak yang bisa numbuhin mimpi di aku. Nah, aku pengen aku bisa jadi sosok itu buat Dennis, entah bagaimanapun caranya. Itu sih. Bisa lah. Good luck bro. Good luck to every brother and sister out there. Coba ceritain apa yang kalian rasain di sana. Gak apa-apa. That's okay. Yeah. I'm just thinking about it. Makes me wanna tear up. That's okay. Hey. See you on the next video.